yang tadi itu juga menjadi representasi numerik dengan menggunakan metode TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency yang mengevaluasi pentingnya kata dalam dokumen terhadap keseluruhan korpus. Kemudian kita masuk ke pembahasan data tidak seimbang. Data tidak seimbang merupakan tantangan utama pada dataset ulasan e-commerce, di mana kelas positif mendominasi. Nah, untuk mengatasinya diterapkan teknik SMOOT atau Synthetic Minority Oversampling Technique yang menghasilkan sampel sintetis pada kelas minoritas. SMOOT ini memastikan distribusi kelas lebih seimbang sebelum pelatihan model, sehingga mencegah bias terhadap kelas minoritas dan meningkatkan kemampuan model mengenali sentimen negatif serta netral. Kemudian di sini kita akan membahas metode machine learning yang digunakan. Di sini kita menggunakan 3. Yang pertama ada multinomial linked base. Ini tuh efisien untuk data teks dominasi tinggi, berbasis probabilitas dan cepat dalam pelatihan. Kemudian yang kedua ada random forest, yaitu ensemble learning yang robust terhadap overfitting, menangani user kompleks dengan baik. Kemudian yang ketiga ada super vector machine atau SVM, yang dimana ini tuh efektif untuk klasifikasi binary dengan margin maksimal dan stabil pada data berdimensi tinggi. Ketiga metode ini dipilih untuk membandingkan pendekatan probabilistik, ensemble dan geometris dan klasifikasi sentimen ulasan e-commerce berbahasa Indonesia. Kemudian di sini kita lanjut ke proses pelatihan dan invalidasi model. Pembagian datanya yaitu 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian, dengan pengacakan untuk memastikan representasi yang merata. Validasi model menggunakan 10-fold cross validation pada data latih untuk menghasilkan estimasi performa yang lebih robust dan mengurangi variabilitas akibat pembagian data. Evaluasi performa model menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan advanced score untuk mengukur kemampuan klasifikasi secara komprehensif. Kemudian di sini kita masuk ke metode evaluasi performa model. Akurasi mengukur proporsi prediksi dengan benar dari seluruh data. Metrik ini tuh memberikan gambaran umum performa data model, namun dapat menyesatkan pada dataset tidak seimbang. Presisinya menunjukkan seberapa akurat model dalam mengidentifikasi kelas positif. Tingginya presisi berarti sedikit false positif dan penting untuk meminimalkan kesalahan klasifikasi negatif sebagai positif. Kemudian di sini ada recall atau sensitivitas. Ini itu untuk mengukur kemampuan model menemukan seluruh instan positif. Recall yang tinggi itu berarti sedikit false negatif, tapi krusial untuk memastikan ulasan negatif tidak terlewat. Kemudian di sini ada advanced score. Advanced score adalah harmonic mean dari presisi dan recall, di mana ini memberikan keseimbangan komprehensif. Metriknya itu menjadi acuan utama pada penelitian ini karena datasetnya itu tidak seimbang. Oke, kemudian di sini kita akan lihat performa model tanpa SMOOT-nya. Di sini kita bisa lihat dari tabel dan grafik perbandingan performa 3 model klasifikasi, multinomial linked base, random forest, dan super vector machine. Pada data ulasan e-commerce tanpa penanganan data tidak seimbang, modelnya itu dievaluasi menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan advanced score. Nah, hasilnya itu menunjukkan performa baseline sebelum menerapkan teknik validation flow. Bisa dilihat pada grafik di sebelah kanan. Kemudian di sini kita lihat hasil performa model dengan SMOOT. Di sini bisa dilihat menerapkan SMOOT itu berhasil meningkatkan performa seluruh model secara signifikan. Random forest menunjukkan peningkatan paling menonjol dengan advanced score mencapai 0,92, mengatasi kelemahan pada data tidak seimbang. Kemudian SVM dan multinomial linked base juga mengalami peningkatan recall untuk kelas minoritas tanpa mengorbankan presisi secara drastis. Grafik di samping kanan itu memperlihatkan perbandingan akurasi, presisi, recall, dan juga advanced score untuk ketiga model setelah analisis data. Di sini saya menyimpulkan random forest dengan SMOOT itu mendapatkan hasil performa yang terbaik. Random forest dengan SMOOT menunjukkan performa superior dibandingkan model lainnya. Kombinasi ini mencapai akurasi tertinggi dalam klasifikasi sentimen ulasan e-commerce berbahasa Indonesia dengan kemampuan menangani data tidak seimbang secara efektif. Algoritma ensemble-nya ini berbasis pohon keputusan dan memberikan robustness terhadap noise dan outlier pada data teks. Keunggulan random forest-nya itu meliputi kemampuan mengatasi overfitting melalui averaging multiple decision trees, kemudian fitur importance-nya yang jelas untuk identifikasi kata-kata kunci sentimen, kemudian yang ketiga ada stabilitas performa pada variasi parameter dan subset data.
Smoothnya itu meningkatkan representativitas kelas minoritas tanpa kehilangan informasi penting. Kemudian kita masuk ke diskusi hasil dan implikasinya. Di sini kelima metode yang saya gunakan, yang pertama ada multinomial naive Bayes, itu Bayesian untuk data teks berdimensi tinggi dengan asumsi independensi fitur yang cocok untuk klasifikasi sentimen. Kemudian yang kedua random forest, itu menangani overfitting dengan baik, robust terhadap noise, dan mampu memberikan pentingnya fitur untuk interpretasi model. Kemudian yang ketiga ada SVM. SVM ini efektif dalam ruang fitur berdimensi tinggi dan menghasilkan dari klasifikasi yang optimal pada data yang besar. Kemudian di sini teknik smooth secara signifikan meningkatkan performa model, terutama random forest, dengan menyimbangkan distribusi kelas sentimennya. Di sini implikasi untuk e-commerce dan risetnya. Pertama itu ada sistem ulasan yang lebih cerdas, memungkinkan platform e-commerce memahami opini konsumen secara otomatis dan real time. Kemudian penelitiannya itu mendukung pengambilan keputusan bisnis berbasis data, perbaikan produk, layanan, dan strategi pemasaran. Kemudian relevansi industri, meningkatkan pengalaman pelanggan melalui analisis sentimen yang akurat dan scalable. Dan arah riset selanjutnya itu pada integrasi deep learning, ensemble methods, dan integrasi fitur linguistik lebih dalam untuk konteks bahasa Indonesia. Di sini kendala dalam tantangan penelitiannya, yang pertama itu ada keterbatasan dataset. Itu dimana datasetnya berjumlah 227 rasa dengan distribusinya tidak seimbang antara kelas positif dan negatif yang dapat mempengaruhi generasi model. Nah, representasi sentimen yang kompleks itu tuh ulasan berbahasa Indonesia itu mengandung sarkasme, kata gaul, dan variasi dialek yang sulit ditangkap oleh metode tradisional. Kemudian pada tantangan berikutnya penanganan keywords, framing untuk bahasa Indonesia, dan dimensi kepercayaan itu yang sangat besar, jadi mengurangi performa pada saat processing. Kemudian yang terakhir ada risiko bias dalam marketing. Smooth dapat menghasilkan sampel statistik tidak realistis, sementara random forest rentan terhadap marketing pada data dengan noise. Jadi kesimpulannya, penelitian ini berhasil mengklasifikasikan sentimen ulasan e-commerce berbahasa Indonesia menggunakan tiga metode machine learning, multinomial naive Bayes, random forest, dan support vector machine. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa random forest dengan smooth memberikan performa terbaik dalam menangani data tidak seimbang. Penanganan idealis menggunakan smooth terbukti meningkatkan metrik evaluasi secara signifikan, terutama untuk kelas minoritas. Kontribusi utama pada penelitian ini meliputi evaluasi komprehensif metode klasifikasi sentimen pada ulasan e-commerce Indonesia, serta validasi efektivitas smooth dalam meningkatkan akurasi model pada data tidak seimbang. Kemudian ini rekomendasi dan pengembangan selanjutnya. Berdasarkan penelitian ini, beberapa rekomendasi untuk pengembangan selanjutnya meliputi: yang pertama ada eksplorasi algoritma deep learning seperti STM, BERT, atau transform based models untuk meningkatkan akurasi klasifikasi sentimen pada teks berbahasa Indonesia. Yang kedua, pengembangan model ensemble yang menggabungkan kekuatan multinomial naive Bayes, random forest, dan SVM untuk meningkatkan robustness prediksi. Kemudian yang ketiga, pengayaan dataset dengan menambah variasi ulasan dari berbagai kategori produk e-commerce serta ekstraksi fitur baru seperti aspect based sentiment analysis. Keempat, implementasi sistem real time sentiment analysis yang dapat menganalisis ulasan konsumen secara langsung untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih cepat dan akurat. Oke, mungkin cukup sekian presentasi saya. Terima kasih. Apakah dari dosen pembimbing ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya terkait teknik yang digunakan. Jadi pertanyaan itu kenapa menggunakan teknik smooth? Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Kenapa penelitian ini menggunakan teknik smooth? Karena dataset pada penelitian ini itu tidak seimbang, terutama kelas sentimen netral yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Smoothnya ini itu digunakan untuk menambah data pada kelas minoritas agar model itu lebih mampu mengenali semua kelas sentimen dengan lebih baik. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Sebenarnya tadi di penerapan itu Anda berdasarkan ada tiga metode yang Anda pakai kan. Nah itu saya tanya dari tiga metode atau model ini mana yang hasilnya paling bagus di penelitian kamu ini? Kalau dari tiga metode yang hasilnya paling bagus itu yaitu model random forest yang ditambah dengan teknik smooth yang menjadi terbaik karena memiliki skor makro skor yang tertinggi.
kisaran 0,59 atau 29%, sehingga performanya itu paling seimbang dalam